Itu kumis ya? Enggak, gue lagi bete ini. Cika, Mas, sekali beras siapa yang naruh ini di sini? Ngajar sama jual boneka lebih besar mana dapatnya? Jual boneka. Jual boneka. Wah. Dan itu gak gampang loh. Lo bisa notasinya tuh sulit tuh. Ini contoh. Kiking jiran dinalamika kakak jaya di muaran ulang dharma raja nu balalake. Wayang Potehi, mirip boneka kecil yang terbuat dari kain. Dimainkan oleh satu tim yang terdiri atas 5 orang, yaitu 3 pemain musik, seorang dalang atau sehu, dan seorang asisten dalang. Sayangnya, kesenian rakyat asal Tionghoa ini kini terancam punah. Kendati syarat dengan nilai-nilai sejarah yang perlu dilestarikan, tidak banyak orang yang berminat menjadi dalang dari wayang Potehi. Akan tetapi, ada seorang pria asal Jombang, Tony Harsono, yang sampai saat ini tetap berusaha mempertahankan wayang Potehi ini. Saya tuh suka sekali dengan acara hitam putih loh, luar biasa. Karena kita tuh punya kreatif yang luar biasa, mencari bahan-bahan yang luar biasa. Contohnya hari ini kita membahas tentang wayang Potehi. Wayang Potehi. Kan nggak ada acara lain kepikiran untuk mencari wayang Potehi gitu. Jadi wayang Potehi itu adalah sebuah wayang yang asalnya adalah dari Cina Selatan, terus akhirnya dibawa oleh para pelaut-pelaut sampai ke Nusantara dan terakhir sampai ke Indonesia dan menjadi salah satu budaya di Indonesia sebenarnya. Nah, wayang Potehi itu sendiri ceritanya lucu. Jadi Potehi itu berasal dari kita 3 kata. Po itu artinya adalah kain, te itu artinya adalah kantong, hi itu adalah wayang. Jadi wayang kain yang berbentuk dengan kantong. Ini dibuat di zaman Kaisar Qin. Pada saat itu ada 5 orang yang harus dihukum mati oleh Kaisar. Nah, pada saat mau dihukum mati, keempat orang tersebut stres dan salah satu orang itu adalah penabuh gendang. Nah, si penabuh gendang ini berpikir daripada sebelum dihukum mati, seminggu sebelum dihukum mati, kita pesta-pesta aja deh. Jadi dia siapin gendang-gendang, dia ambil kain, dia robek dari bajunya, dan dia buat boneka. Dan tiap malam 5 orang ini main gendang sampai main boneka. Wah, cerita-cerita sendiri sampai berita ini terdengar oleh Kaisar Qin. Dan setelah itu dilihat, ternyata menarik menurut mereka. Dan kelima orang tersebut akhirnya tidak jadi dihukum mati. Dari sana wayang Potehi terus menjadi meledak di mana-mana dan semua daratan Cina Selatan akhirnya bermain dengan wayang Potehi dan sampai menjadi salah satu budaya Indonesia dinamakan dengan wayang Potehi. Ini ya. Ini ya. Kamu kenapa ngambil yang itu sih? Kamu Karena mirip. Tuh. Ini mbah kakungnya Mas Dedi. Sungkem Mas, sungkem. Ini kalau hitam aja sama ya. Ya? Mbah jahat loh kamu tuh. Aku nggak jatuh. Bonekanya banyak. Ngambil yang botak. Tapi kita punya bintang tamu, ini adalah pria keturunan Tionghoa asal Jombang. Keturunan Tionghoa asal Jombang. Bohong, kamu bohong. Dan dia tetap melestarikan wayang Potehi ini. Oke, kita undang saja. Ini adalah Bapak Tony Harsono. Halo, Mas. Silakan. Oke. Pertama boleh saya tahu dulu ini karakter apa, Pak? Ini
karakter seorang pendeta. Seorang Iya, pendeta. pendeta agama Buddha gitu. Pendeta agama Buddha. Iya. Makanya dia botak. Oke, nah Pak, ini kan asalnya dari Tionghoa ya? Dari Tiongkok. Ya. Dari Tiongkok ya. Terus kenapa Anda mempopulerkan ini sampai detik ini tuh kenapa gitu? Kakek saya dalang wayang potehi. Kakek Anda wayang dalam Wayang potehi juga papa saya. Jadi saya sejak kecil sudah mengenal wayang potehi. Oh, jadi Anda sejak kecil sudah mengenal wayang potehi. Oke. Nah, Anda juga seorang dalang? Saya bukan dalang. Lah, Anda bukan dalang, terus ini Anda koleksi atau apa ini? Saya memfasilitasi, ya. Memfasilitasi Teman-teman para pemain potehi. banyak di Indonesia. Ada mungkin 12 dalang. 12 dalang. Di acara apa biasanya dimainin ini? Yang rutin tuh ada di kelenteng-kelenteng ya. Ritual, ya. Ceritanya biasanya tentang apa? Tentang ya legenda-legenda dari Tiongkok. Legenda dari Tiongkok. Oke, jadi Anda buat ini buat pameran sebagainya katanya ya? Iya, pameran juga. Untuk pameran. Oke. Ini biasanya di mana kalau Anda pameran tuh di daerah mana? Maksudnya untuk acara apa sih sebenarnya? Kita pernah diminta pameran di Surabaya di Hotel Mojopahit. Ada berapa boneka? Boneka potehi saya ribuan boneka. Ribuan boneka buat sendiri. Iya, buat. Ini buat sendiri. Cukurnya gimana? Kalau Bapak kan nunggu. Ada juga yang pembuatnya karena saya yang memperbaiki, saya yang mengarahkan bentuk-bentuknya gitu. Tapi Anda pernah buat sendiri? Pernah. Ini dari apa ini? Dari kayu. Ini dari kayu. Iya. Ini kira-kira peminatnya masih banyak nggak sih kalau sekarang kayak begini? Peminatnya tinggal sedikit, makanya saya kan berusaha untuk Mempopulerkan ini lagi. Oke. Dan Anda katanya sampai ke Tiongkok sendiri untuk melihat perkembangan Iya. wayang potehi ini. Di sana gimana? Di sana sendiri? di Tiongkok sendiri malah banyak pembuat boneka yang sudah nggak mengerti potehi malah. Oh ya? Iya. Di Tiongkok udah banyak yang nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Bentuk-bentuknya itu banyak yang nggak sesuai dengan cerita gitu. Kenapa bisa gitu? Karena saya tanya ada revolusi kebudayaan, jadi banyak sekarang yang nggak mengerti. Oh. Lain dengan di Taiwan. Di Taiwan masih kebudayaan masih terjaga, masih banyak grup potehi di Taiwan. Masih banyak grup potehi. Tapi Oh, di yang Tiongkok paling sendiri- terkenal di Thailand grup EFSE ya Pak? Hah? Itu udah ya, itu zaman potehi juga itu EFSA itu. Oke, saya pengen tahu ini gimana cara megangnya Pak? Iya. Ini Bapak kan berarti bisa mainin juga nggak? ya bisa. Coba. Ini telunjuknya masuk di Telunjuk masuk lubang. sana, Iya, terus Ke lubang 3 kepala. jari di sebelah kanan, 3 jari di kanan. iya, ibu jari sebelah kiri. Coba Pak. Ini ya. Oh gitu. Oh, kakinya juga dimainkan. Iya, ini gerakan ini. Kalau jalan Oh. ini. Ada siapa aja sih Pak tokoh wayang potehi? Yang populer, Yang ya. populer, yang paling Ya banyak di tahu. sini Sun Gokong, Tong Samcong. Ada Sun Gokong nggak Pak? Ini nanti kebetulan nggak bawa. Oh, nggak bawa. Iya. Oke. Kalau Itu yang ada matanya tapi tangan itu Pak? Iya. Itu dewa itu. Itu dari pakaiannya kelihatan itu pakaian dewa. Kalau yang tengah itu raja. Tengah Kalau dewa sebelah kanan raja. ini itu pakaian jenderal, tokoh jenderal. Oke, perang. itu yang mukanya warna-warni, yang di bawah warna biru Pak. Ya bisa tokoh-tokoh jahat. Gitu. Tokoh-tokoh jahat. Iya. Oke, bentar saya ambil. Nah, ini bisa dilihat. Ini menarik sekali ya. Ini yang jahatnya kalau itunya raja-rajanya gitu ya Pak? Itu rajanya ya, raja. Gak pernah cukuran ya bulu kumisnya sampai keluar-keluar gitu? Iya, panjang. Nyatu loh. Oh, ya, betul. Mas pegang yang itu. Oh, Ada lubangnya. masuk. Nah, Oke. Oke. Contohnya Pak, contoh ceritanya apa coba? ya. ya cerita Tong Samcong misalnya ngambil kitab suci ke barat di perjalanan Tong Samcong dengan Sun Gokong, dengan Sun Gokong. Patke, dengan gitu. Cerita tentang itu Itu lalu yang populer, diperankan iya. dengan ini. Iya. Oke, Bapak tahun ini katanya menggagas rumah pamer atau museum mini wayang potehi. Ya, Ini di mana? di Gudo. Gudo Isinya itu apa? Nanti ya boneka-boneka potehi juga wayang-wayang yang ada di Indonesia. Oke, ini ada musiknya juga Pak? Ada musiknya. Pakai gendang atau pakai apa? Pakai tambur kecil. Pakai tambur kecil. Ya. Oke, nah kalau ini saya nggak ini baju dan sebagainya dibuat di Indonesia. Iya.
Ini dibuat di Indonesia semuanya? Iya. Berarti ada pengrajin potehinya dong? Iya, saya yang ngecat. Yang ngecat Anda ini? Iya. Wow. Nah, kalau dijual harganya berapa? Sekitar 1 jutaan. Lihat bentuknya. Ini dijual harganya berapa? Sekitar 1 jutaan. Sekitar 1 jutaan. Oke. Anda kenapa masih maksud saya Anda kenapa masih berkutat di dalam hal ini sedangkan udah tidak banyak yang bermain. Berarti kan secara bisnis ini sebenarnya tidak begitu terlalu menjanjikan sebenarnya. Iya, nggak menjanjikan. Tapi karena saya senang dan ingin melestarikan. Senang dan ingin melestarikan. Nah, Bapak sendiri punya pekerjaan? Ya, Pekerjaannya apa? toko saya. Berarti ini hobi? Ya, hobi. Ini hobi? Hobi. Tadi boneka sudah ada berapa ribu? Ya, ribuan. Bisa 5.000 lebih. Bisa 5.000 lebih. Diturunkan ke anak juga? Iya. Anak Anda juga belajar ini? Suka aja, suka mainan, masih kecil. Oh, suka main. Belajar jadi dalang juga enggak? Enggak lah. Oke, baik. Ini contoh wayang potehi, ini menarik sekali karena saya tahu tentang wayang potehi tapi saya belum pernah lihat, belum pernah megang sendiri. Nah, ini baru saya pegang sendiri. Sebelum saya break Pak ya, apa sih bedanya wayang potehi dengan misalnya wayang kulit, wayang golek, bedanya apa? Selain dari daerah Cina ya, maksudnya selain hal itu. Cerita-ceritanya lain juga, bentuk-bentuknya karakternya juga lain. Bentuk dan karakternya lain. Iya. Oke, ini kita udah tahu tentang maaf, ini rambut dari apa Pak? Rambut asli itu. Lambat kisah. Orang hidup, orang mati, Pak. Orang Rambut asli hidup. orang hidup, orang mati. Orang hidup. Oh, orang hidup. Iya. Serem ya? Nggak apa-apa, Mas, kalau orang hidup nggak serem. Rambutnya siapa Pak? Ya kita cari di salon Oh, beli. Tapi beli di kayaknya salon? Mas yang itu rambutnya limbat deh. Kenapa? Oh iya, kumal ya. Oke, baik. Setelah ini saya akan menghadirkan pasangan suami istri. Dia ini juga menarik, dia membuat boneka juga. Tapi membuat bonekanya berdasarkan dari limbah kayu. Jadi biasanya limbah kayu itu dibuang, tapi ini limbah kayunya digunakan sebagai bahan pembuatan boneka yang dilukis. Jadi boneka itu bisa dilukis terus akhirnya dijual karena lukisannya di atas boneka itu akhirnya punya nilai jual yang luar biasa. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena kayak kotak-kotak terus warnanya kan banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Apa botak-botak? Kotak-kotak. Saya punya Spider-Man. Yeay, Spider-Man-nya kepalanya bulat. Kembar 3. Ini kebetulan apa direncanakan sih? Di mana namanya Spider-Man, palanya memang bulat. Oh iya, kan Batman pakai. ada kupingnya. Iya. Berarti ini nggak bisa denger ya? Iya benar juga, iya benar. Spider-Man. Nah, inilah boneka yang dibuat dari limbah kayu. Ini dari limbah kayu, dicat sendiri, digambar, akhirnya jadi boneka Spider-Man. Nah, ini dijual. Dijual. Nah, kita mau lihat cara ngelukisnya gimana, oke? Langsung aja, ini adalah Indra dan Adinda. Halo, Mbak Dinda. Halo. Baik. Ini memang nggak ada yang ada rambutnya gitu ya. Oh, ada yang topi. Topinya copot Topi juga. bikinan. Oke, topi bikinan. Oke, kita mau coba praktek melukis boneka kayu. Oke. Bisa melukis wajah saya? Bisa. Udah disiapin. Ini. Ya udah jadi. Tinggal diwarnain. Tinggal diwarnai. Ini waktu masih ada sedikit rambutnya dulu. Maksud Anda sedikit mungkin? Di sini nih. Oh iya, belum rontok semua gitu. Iya. Coba, ini boneka saya nih, wajah saya katanya. Berarti ya ini dibikin itunya dulu ya, apa? Sketch. Sketsa. Sketch, Nah, oke. ini Mbak Cika kalau mau nyobain juga. Iya, mau. Mbak Cika. Ini muka siapa? Muka siapa aja. Muka siapa aja nggak penting. Oh, mau ah. Ya deh. Yang penting muka. Oke. Nah, ini Nih. Catnya tuh pakai cat apa sih? catnya cat akrilik.
Jadi bahannya air sehingga ramah ke anak, aman buat anak-anak. Oke, kita langsung buat. Jadi ini ada kayunya kayu limba ya? Kayu limbah. Oke, awalnya gimana? Sambil dibuat ya, awalnya. Mas Dedi Saya yang yang buat. Iya dong. Oh, saya yang buat. Oke, jadi gimana caranya? Jadi awalnya Anda buat boneka kayu nih, idenya dari siapa? Gini, colok. Enggak, langsung dari sini ke sana. Sini ke sana, oke. Bisa ya? Awal idenya itu waktu pernah dapet permintaan untuk bikin merchandise buat tamu dari Jepang. Oke. Waktu itu masih kuliah tahun 2008 gitu lah. Nah terus kita pikir apa ya kita kasih apa? Akhirnya adaptasi boneka Jepang. Ini kan boneka Jepang sebenarnya, kokeshi. Kokeshi itu boneka Jepang. Kemudian apa khasnya dari ITB, apa khasnya dari Bandung? Ya dibalut dengan budaya Sunda. Waktu itu kita bikinnya cepot. Bikinnya cepot, tapi bulat juga gini? Bulat. Oke. Nah kemudian Cepot, suka nyuri duit dong. itu Copet. Terus? Kemudian udah berlalu lama sekali, 2014 akhir nih saya perlu ke tukang kayu waktu itu untuk ngantar teman ke tukang kayu, terjebak hujan di tukang kayu. Kemudian saya tanya tuh, banyak bunga-bunga kecil-kecil nih, segini-segini kecil-kecil itu. Oh, yang nggak dipakai. Yang nggak dipakai. Betul. Terus saya tanya, ini diapain Pak? Nanti ada yang ngambil. Terus jadi apa? Ntar jadi kayu bakar, buat bakar tahu gitu. Saya kan desain produk ya, jadi kayak mikir, loh kayu sebagus ini kenapa harus dibakar? Sayang, saya harus cari solusinya gitu. Jadi timbullah ide untuk membuat boneka dari kayu. Mas, ini kalau yang untuk lancip-lancip pakainya mana? Yang lancip-lancip sebenarnya pakai yang itu sih saya. Oke, yang ini. Cek, kamu sambil tanya sih. Sudah berapa lama membuat proses pembuatan boneka kayu ini, Mas? Idenya itu di 2014 akhir. Tapi ya itu kalau kita sih launchingnya di Januari 2015. Kenapa launchingnya baru Januari? Karena dapat idenya baru deket-deket itu. Yang paling ini nih, paling susah bikin karakter apa? Itu tuh. Di ujung tuh cepot tuh. Oh, mana? Cepot. Nah itu dari proses dari awal sampai pewarnaan terakhir. Oh, mana? Dari Ini ya? kiri ke kanan. Ini. Tapi ini bukan cepot yang dulu pertama kali dibikin tahun 2008, enggak, ini udah dimodif juga. Kenapa ini susahnya kenapa? Karena kayak kotak-kotak, terus warnanya kan banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Apa botak-botak? Kotak-kotak. Ya. Terus sekarang sedang mengembangkan boneka kayu yang temanya Indonesia ya? Ya Cepot tentunya ini. itu. Terus apa lagi? Yang tema Indonesia tuh apa? Terus? Ini nih, yang Coba dikasih lihat ke penonton. yang tradisi Indonesia nih kita bikin untuk apa? Nikahan adat Jambi ya, Jambi kalau nggak Palembang gitu. Nah, Mas, ini dijual harganya berapa, Mas? Nah, dijual ini tergantung tingkat kerumitan. Range-nya paling dari 75 sampai 300 lah. Untuk Yang pemesan. 300 yang kayak apa? Satu boneka. Untuk satu boneka Ya, yang 300. seperti apa? Kok bisa 300.000? 300 batiknya, kalau ini kan mending batiknya cuma di depan doang. Ah. Ada yang 300 batiknya tuh full depan belakang, wah sampai kepala-kepala Kebaya dibatikin. dipayet, jilbabnya pakai. Mas ini udah merambah ke luar negeri katanya. Alhamdulillah sudah. Jadi Udah kemana Mas? yang sudah pernah tuh ke Australia, Saya rubah dikit boleh ya? Prancis, Jerman gitu udah pernah. Oh gitu. Menguntungkan ke? Menguntungkan alhamdulillah. Itu kumis ya? Apa? Itu kumis ya? Enggak, gue lagi bete itu. Mulut itu ya? Mulut. Anda mau beli? Dia jual, dia punya, dia ngajarin kita. Enggak, mau saya nanya Anda mau beli. Mukanya nggak enak, Bang. Enggak. Nah kalau kayak gini hasilnya bisa kejual nggak? Ada yang mau nggak? Ada sih kayak anak-anak yang butuh sesuatu buat dilempar gitu loh. Tapi asli ini susah banget. Kira-kira, Sika. Mas sekali pada Siapa yang naruh ini di sini? Dia jangan
Iya, sendiri. Silakan Mas. Silakan, Duduk, Mas. Saya punya boneka saya sendiri. Wih. Ini kan kita lama ya bikinnya. Emang biasanya kalau satu ini lama? Ya lama pasti. Iya, berapa lama? Lama bisa ya sekitar 3 jaman lah kalau detail ya kita buatnya. Benar. Bisa Emang 3 iya? jaman. Betul. Iya betul. Ya, saya pernah pegawainya kok. Omset jualannya gimana Mas? Omset jualannya ya sejauh ini berapa ya? 8 sampai 10 juta lah. 8 sampai 10 juta? Wow. Itu 8 sampai 10 juta itu per bulan ya? Per bulan. Per bulan. Biasanya yang mesen siapa sih? Macam-macam. Biasanya untuk kado wisuda, kado nikahan. Tapi ini kan handcraft berarti. Betul. Yang Oh. ngerjain masih kita berdua. Bonekanya nggak handcraft, tapi lukisnya handcraft berarti kan? Iya betul, handmade. Nah kalau misalnya orang mau pesan 200 gitu gimana? Selama ini bisa. Bisa. Misalnya buat souvenir gitu. Kita belum pernah terima tapi bisa. Belum pernah ya, karena ribet banget pasti ya. Kerjanya ribet banget ya. Oke, paling banyak orang pesen apa? Kado wisuda biasanya. Oke, boleh saya tahu dulu sebelum mengerjakan ini Anda berdua kerjanya apa ya? Kalau saya pernah bekerja dan sekarang akhirnya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya kerja di rumah untuk Kerja. ngerjain boneka kayu ini. Oke, terus sebelumnya Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kalau Mas? Kalau saya tuh dosen di Universitas di Bandung. Seni rupa? Ya, desain. Oh, desain. Oke. Saya tanyanya gini, dari mengajar sama jual boneka lebih besar mana dapatnya? Jual boneka. Jual boneka. Wah. Tapi menarik gitu kan. Kuliahnya dulu desain, ini sekarang ngajar Desain. ngajar desain ya. Kalau udah kuliah harus ada hasilnya kan. Hasilnya ya ini buat ini dan hasilnya lebih besar daripada ngajarnya ya. Tuh. Saya punya oleh-oleh nih buat Mas Dedi. Gini, Anda nih menghina saya. Enggak benar. Ini buat Mbak Cika aja deh kalau Mas Dedi nggak mau. Ini Mas saya. Buka Mbak, buka Mbak. Anda nih menghina saya. Anda nih ini penghinaan ini, Pak. Mas ini kira-kira isinya apa? Boneka, beneran. Nggak kulkas kan? Enggak. Tuh. Ini bagus. Itu bagus juga. Hitman, masa sih? Ah, lucu. It's Tommy. Wow. Wih. Oh my God, cute banget. Sayang dengar. Ya? Supaya kita tuh saling mengingat satu sama lain. Ya. Kalau kamu di rumah, diam. Merusak mood saya Anda tuh semua. Anda kayak orang tua saya aja. Orang lagi ngerayu kok. Saya, masih. Saya dengar. Ya. Supaya kita saling ingat kalau kamu di rumah, aku di rumah gitu Iya. ya. Jangan aku punya boneka aku, kamu punya boneka kamu dong. Oh, iya. Bener nggak? Iya. Kamu harus punya boneka aku punya boneka kamu. Ayo. Ini Mas. Nih, makasih. Oke. Baik. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini dengan kabar kabur ya. Ini karya saya loh, karya saya. Ya. Hargai karya saya. Oke? Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम Amin. Baik, tadi kita udah lihat ya, ini ada potehi ya, luar biasa. Ada lagi limbah kayu, jadi boneka. Iya. Ya, kita ada limbah masyarakat sekarang. Silakan. Silakan. Kebetulan saya juga bawa wayang di sini, Mas. Wayang apa? Wayang apa itu? Wayang jenglot ini. Halo pemirsa, sampai di mana-mana berada, bertemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya. Dede Kendor. Di kabar kabur tidak ada kabar yang kami kabari karena kami kabur-kaburan. Apa kali ini yang bakal kita kabarin? kita mau mengabarkan ini tradisi-tradisi
atau budaya dari seluruh dunia yang terancam punah. Oh, yang sudah mulai punah ya? Ya, jadi ini kan mungkin seperti ini kan katanya Potehi juga ternyata di Cinanya sendiri itu sudah jarang. Udah jarang yang mainin ya? Di Tiongkok ya tapi Pak ya? Betul ya Pak? Ya ada di sini, nggak bisa dimainin di sana. Bapak sih bawa ke sini. Dulu bapaknya bikin. Oh, bapaknya bikin. Bapak gimana sih? Oke, ini juga dari Cina. Ada Yang pertama ya? Yang pertama, ini ada tradisi. Ini ada seni Lupiying namanya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini Chinese Shadow Play. Jadi semacam kayak, kalau di Indonesia kayak semacam wayang kulit. Oh, jadi shadow, bayangan wayang kulit. Oh. Kayak semacam wayang kulit. Di sana juga, ini hampir punah. We. Padahal ini tuh seni yang udah lama. Udah dari zaman dulu ada. Nah, ini udah mulai punah. Hampir punah ya sekarang. Tapi di Indonesia juga sekarang tuh wayang kulit, wayang golek udah jarang tau. Iya, emang jarang. Pementasan itu udah jarang sih. Kan dulu kan biasanya kan di kawinan, hajatan. Itu kan dari malam sampai subuh, Sampai ya kan? subuh. Karena ini biaya produksinya mahal. Bayangan aja, kalau ngasih makan itu yang main gamelan 15 orang. Oh, iya. Belum sinden 3. Oh. Dalam. Belum lagi Bima, Arjuna. Wah, Bima makannya banyak tuh. Sekarang wayang Pak, nggak makan. Pokoknya jadi biaya produksinya ini, weh. Jadi sekarang lebih senang orang biasanya kalau kawinan ngundangnya dangdut. Dangdut, karena ya dangdut mah paling tukang organ 1, biduan 2, kelar udah. Iya. Kayak ini ya, karena seni-seni ini tuh sulit dipelajari. Oh susah? Susah, Makanya sekarang lagu-lagu hampir punah ya? daerah, lagu-lagu sinden itu susah, weh. Nyinden itu gak gampang loh. Lu bisa? Notasinya tuh sulit, weh. Ini contoh. Kiking ciran ninalamika kakak jaya di muaran urang dharma raja nu balalaker. Woi. Itu, weh. Itu beneran. Itu lah kalau ditulis itu partiturnya keriting tangan lo ya. Kikiran boy. Iklak tangan lo. Tapi juga. Yang berikutnya Ini seni tato tradisional Kalingga. Ini dari Filipina. Filipina. Ini Jadi- ada seorang nenek-nenek. Oh, ini dia. Weh, ini usianya 93 tahun. Nah, Udah mendekati imsak berarti ya. Wah. Ini ya ini personil girl band ya? bukan, dia nih pembuat tato ya. Oh, tato artis? Jadi ada nama suku Kalingga, ini di masa mudanya dia yang bikin tato-tato para pemuda-pemuda tuh, para kesatria-kesatria. Ini jering Spiderman, Spiderman itu juga sama dia jangan-jangan? Bukan? Bukan, weh. Jadi kalau suku Kalingga nih bikin tato tuh nggak sembarangan, mereka tuh ada artinya. Oh gitu? Jadi kalau misalkan tato itu mereka berdasarkan hewan. Oh. Jadi motifnya motif hewan. Contohnya? Jadi kalau misalkan kalau kelabang, kalajengking itu untuk tanda jimat ini. Pertahanan. Biar kuat. Kalau ular piton itu untuk perlindungan, kekuatan. Oh. Kalau ada gambar Garuda, itu Apa itu? untuk satria. Oh gitu, jadi ada Artinya, ada meaningnya. Ada Bukan artinya. cuma serem-sereman. Kayak, di sini kan banyak tuh yang pakai tato cuma buat serem-sereman. biar orang takut. Biar orang takut. Ada tuh, pakai tato. Gila, tatonya badan-badan banyak bener. Sini tato, di badan tato, muka tato. Sampai tatonya tatoan. Serem banget gue. Hasilnya tato lah. Tatonya aja tatoan. Begitu gini kan kalau misalkan tato tuh kadang-kadang kita mengidolakan seseorang kita bikin tato. Iya, biasanya kalau pacar kita, misalnya pacaran, Ya misalkan gue ngefans sama Madonna. Madonna. Gue bikin tato Madonna. Madonna. Ya kan? Nah, itu kan enak karena fansnya, gue ngefans cuma satu orang doang. Coba kalau misalkan ngefans sama JKT48. Penuh, ya? Yang kasihan kan nanya kan. Oh ini sini, melodi mana? Nih melodi di sini. Nih. Kenapa dapetnya di sini kebagiannya? Kasihan. Tapi emang gitu ya, kalau idola, ya kayak sama gue bilang tadi, kalau pacaran itu suka ditulis namanya. Kalau cinta banget itu tulis. Misalnya nama pacarnya Maya. Oh, Maya. Oh iya tuh. Itu kalau putus tuh nggak enak itu. Kalau putus diganti terusin Maya Sari Bakti. Bekasi Tanjung Priok. Berikutnya ini ada seni pembuatan gelas tiup dari Rumania. Wah, gelas Ini tiup? gelas tiup. Rumania terkenal karena artistik dan pembuatan proses gelas tiup yang luar biasa ini. Jadi kristal Ini. ya katanya ya? Ya dari gelas kristal gitu. Terus ditiup. Ya begitulah katanya. Ditiup jadi gelas. Jadi gelas. Jadi macam-macam, woy. Jadi beda kalau di sana ya. Di Rumania lagunya bukan Iya, beda bukan ini. gelas-gelas kaca ya. Bukan gelas tiup.
Berikutnya ini ada kesenian musik dari India. Agagarana. Ini Agagarana ini musik asli India, we. Sebenarnya nih. Hindustan ya. Hindustan. Ini kalau yang penasaran, ini tuh kayak kalau kalian nonton Mahabharata. Openingnya. Nah, openingnya ini lagu ini nih. Ya suka ada kan gitu. Gue bingung ya, lu setiap suara aneh lu bisa lu dengan apa sih di sini ada apa nih? Tape recorder. Suara aneh jago banget ya. Emang gitu nyanyi, tapi sekarang udah mulai langka katanya. Di India? Di India udah mulai langka. Karena mungkin banyak film-film yang modern. Iya, udah mulai asimilasi mungkin. Mungkin ada cuma dicampur sama kayak di film-film kan pasti India tuh terkenal sama joget nyanyi. Udah pasti, film India. Tapi lu ini nggak sih? Ini apa yang gue salah dengar? Kalau gue nggak dengar film India gitu ada nyanyinya, ini vokalis penyanyinya gitu kayaknya sama gitu. Mau yang mainnya itu Shah Rukh Khan, Salman Khan, Bulukan. Bulukan nggak ada, Pak. Bulukan nggak ada. Iya. Jadi beda film tapi suaranya sama. Beda film tapi yang nyanyi kayaknya suaranya sama. Dia juga gitu kayaknya. Contohnya gimana coba? Bisa kan? Ya, apalagi yang cewek tuh. Ya ngongking semua kayak kejepit gitu. Misalnya yang lakinya gitu, pasti ada ngebahas itu. Apa ngebahas? तुझे है दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम Amin. Itu cowok. Cewek yang masuk. Cewek masuk. Lo lo lo. Lo 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 lo. Entar dulu bang, saya lupa liriknya. Ayo, itu dari India, we. India ya. Sekarang di Indonesia ada ludruk. Nah, jadi ludruk ini apa coba yo? Iya. Ludruk ini kesenian pementasan panggung, ini seni panggung. Jadi kayak semacam kalau di Betawi ada yang namanya lenong. Lenong. Nah, atau mirip-mirip juga ketoprak. Ya. Gadung-gadung enggak ya? Ini ludruk, ini khas Jawa Timur. Ya, jadi ini kata sudah mulai punah juga, ya. udah mulai jarang. Nah, ini mungkin ya gue punya usul ya, jadi supaya si seni-seni tradisi yang udah lama ini biar bisa bertahan itu, coba dimasukin ke sekolah-sekolah sebagai ekskul. Oh gitu. Iya kan, kayak tadi Saman itu kan udah mulai masuk sekolah-sekolah tuh, ada lombanya, jadi banyak juga kan yang itu kan. Banyak yang teriak-teriak tuh. Iya. Itu, gue diajakin, ikut, nggak mau. Gue tuh panik kan, taunya pas. Itu dia tadi. Kabar-kabar dari kami, itu adalah kabar yang kami kabari karena kami kabur. Kembali ke Mas Dedi. Oke, baik, terima kasih buat kabar kabur, terima kasih juga buat bintang tamu saya malam hari ini yang melestarikan sebuah tradisi tradisional supaya bisa dikenal lagi oleh anak-anak muda, yang satunya bisa menunjukkan bahwa barang-barang yang awalnya terlihat tidak berguna tapi ternyata dengan sentuhan tangan dan karya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, mana-mana tetap di Hitam Putih. Harus bener-bener hemat gitu. Jadi kayaknya ya. Jangan sedih, hari gini nggak usah ditunda-tunda kalau mau liburan. Ya oke, saya punya satu bintang tamu lagi, apa kabar? Kenalin Sika. Halo. Udah kenal ya? Iya, biar ini pencitraan. Biar. Apa kabar Mas Dedi? Saya baik banget. Pak Danis, long time no see ya? Iya, kita. Sama saya juga nggak pernah ketemu ya. Baru kenal. Tapi saya tadi dapat info dari tim kreatif saya pada saat mereka tuh mencolong handphone kamu, lalu melihat Instagram kamu. Katanya kamu tuh suka jalan-jalan sama keluarga, betul ya? Iya, jadi kan saya dan suami saya itu sangat hobi traveling. Kita tuh hobi berkelana dan cita-cita kami berdua tuh kami ingin travel the world. Nah, sekarang kan udah punya anak, jadi pengen menularkan hobi kita berdua sama anak kita gitu. Nah, kan bentar lagi nih kita liburan tanggal 17 Agustus tuh, tanggal merah. Kalau kita ambil cuti 2 hari, tanggal 17 Agustus kalau nggak salah hari Rabu kan.
hari Rabu, terus ambil cuti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti bisa libur 5 hari long weekend tuh. Mas Dedi sama Cika mau liburan kemana? Kemarin liburan udah cukup lama sama keluarga, jadi sekarang harus bener-bener hemat gitu. Jadi kayaknya ya... Jangan sedih, hari gini nggak usah ditunda-tunda kalau mau liburan. Udah dengar belum kalau Traveloka ada promo cicilan 0%? Oh ya? Belum. Nah, udah punya aplikasinya belum? Belum. Tinggal download aja dengan menghubungi bintang 200 bintang 900 pagar. Terus klik tombol call. Segampang itu sih. Oke. Traveloka ini adalah aplikasi booking tiket dan hotel nomor 1 di Indonesia. Gitu. Tapi aku ingat aku tuh udah pernah download aplikasinya, kan udah pernah juga kesini. Cuman aku nggak tahu bisa dapat info promonya tuh gimana. Oh, gampang banget Cika. Kalau kamu udah punya aplikasinya, tinggal pencet-pencet aja. Nih, saya tunjukin ya. Ini kan aplikasi Traveloka, tinggal di klik, terus tunggu sebentar. Nanti ada bagian lihat promo. Klik. Nah, kalau scrolling ke bawah, ada tuh promo cicilan 0%. Nah, di sini semua udah dijelasin. Jadi kalau misalnya mau booking dan gimana cara dapetin promo cicilan 0% itu tinggal dibaca di sini aja. Semua udah jelas kok. Oh gitu, promo cicilan 0% itu berlaku untuk semua hotel nggak? Nggak cuma hotel aja, tapi tiket pesawat juga. Semua maskapai penerbangan, semua hotel bisa. Dan dicicilnya bisa dari 3 bulan sampai 6 bulan. Dengan menggunakan kartu kredit dari ada BCA, BNI, Danamon, HSBC, ANZ, banyak deh. Wah, gitu. Berarti ya asik banget ya, jadi liburan panjang tuh bisa terjangkau. Iya, Cika, ayo buruan sekarang bookingnya. Soalnya promosi ini hanya sampai tanggal 31 Agustus 2016. Nah, untuk pemirsa yang mau tahu lebih lanjut tentang info promo cicilan 0% ini, tinggal klik aja di www.traveloka.com/promotion. Nah, untuk promotionnya, spellingnya bahasa Inggris, promotion. Oke, pakai T ya? Iya. Rencana mau kemana nanti long weekend? Kayaknya sih yang deket-deket aja, mungkin Bali dulu aja lah. Oh ya, udah disiapin dari sekarang ya? Iya dong. Oke. Soalnya kalau travel itu ya harus disiapin mateng. Ya aku mau dong mas. Mau apa? Liburan. Kamu Bayarin. Ayo orang kaya kan. kamu keragunan aja nonton monyet tuh. Pakai Traveloka itu gampang banget. Nah, buat pemirsa yang belum mendownload aplikasi Traveloka, gampang. Tinggal menghubungi bintang 200, bintang 900, pagar, lalu klik tombol call. Segampang itu. Traveloka dulu, traveling kemudian. Pantesan udah jarang nongol di TV ya, hobinya jalan-jalan terus Iya. ya sama keluarga. Tergantung gitu ya. keadaan keuangannya juga sih. Iya ya, dan ini membantu banget ya. Banget. Luar biasa. Tapi ini hemat. Oke, baik. Terima kasih buat infonya. Jadi kalau Anda mau liburan, mau cuti, Anda tahu harus kemana gitu ya. Anda tahu harus menggunakan aplikasi apa. Oke, thank you. Terima kasih. Saya tutup acaranya. Tadi kita lihat ada wayang potehi, terus kita lihat juga ada yang namanya dari boneka kayu limbah, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa. Padahal itu limbah kayu. Limbah kayu lalu dibuat, digambar dan sebagainya, ternyata bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, ini yang menarik ada dari limbah kayu ini. Karena zaman sekarang ini banyak sekali, ini zaman dimana banyak orang pintar lulus kuliah nggak punya kerjaan. Tapi inilah di zaman ketika kreatif seseorang dibutuhkan. Gitu. Jadi banyak orang yang hidup dari ide kreativitasnya, bukan karena dari ijazahnya ya. Karena kadang-kadang punya ijazah tinggi-tinggi nggak punya kerjaan sama saja bohong. Kalau Anda cuma berharap bisa kerja di kantor doang, lebih baik nggak usah kuliah. Tapi gunakan waktu Anda di kuliah untuk berpikir kreativitas apa yang bisa saya pelajari di sana. Dan belajar juga di luar. Karena ingat, orang-orang yang bisa survive adalah orang-orang yang bukan orang pintar, tapi orang yang punya daya kreativitas tinggi. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.